Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Eh, Hari ini adalah pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Jadi pengertian lingkungan itu adalah merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti ya. Jadi unsur-unsurnya itu dalam lingkungan hidup itu ada hayati atau biotik dan fisik atau abiotik ya. Kalau abiotik itu adalah maaf ya, kalau biotik itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup ya. Dalamnya bisa hewan, tumbuhan gitu ya, manusia gitu. Sedangkan unsur abiotik itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati gitu ya. Di dalamnya ada misalnya tanah, air, udara, dan sebagainya gitu ya. Kemudian pentingnya lingkungan bagi kehidupan ya. Jadi lingkungan itu adalah sebagai tempat mencari makan. Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya makhluk hidup itu butuh makan ya. Dan salah satunya adalah eh, untuk mencari itu adalah di lingkungan sekitar gitu. Kemudian lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. Ini jelas ya. Jadi setiap aktivitas ya makhluk hidup itu tentu membutuhkan lingkungan itu seperti itu. Kemudian lingkungan juga sebagai wahana bagi kehidupan eh, bagi kelanjutan kehidupan. Lingkungan juga sebagai tempat tinggal ya. Kemudian beberapa ulah manusia yang membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain perusakan hutan. Jadi kalau misalnya merusak hutan yang menebang secara liar gitu ya. Kemudian perburuan liar. Ini sering kita jumpai bahwa masih sebagian masyarakat masih belum memahami ya. Jadi tentang perusakan hutan maupun perburuan liar. Jadi kalau perburuan liar itu lebih pada istilahnya membunuh hewan-hewan di sekitar lingkungan ya, dan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Misalkan perburuan hewan maupun burung-burung yang dilindungi seperti itu ya, atau hewan-hewan yang dilindungi seperti itu tanpa eh, apa ya pokoknya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Kemudian merusak hutan bakau ya. Kemudian penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Jadi misalnya rawa-rawa kemudian ya di eh, pinggir pantai atau pinggir sungai ini biasanya banyak dipakai gitu ya, ditimbun dengan tanah kemudian dipakai untuk pemukiman ya. Kemudian pembuangan sampah di sembarang tempat ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi misalnya memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan kebutuhan ya, di luar batas dari kebutuhan kita. Artinya eh, pemborosan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Tidak secukupnya. Nah, ini juga beberapa ulah manusia yang ternyata membawa dampak kerusakan ya terhadap lingkungan hidup seperti itu. Seperti perusakan hutan itu kan juga dapat kalau itu dilakukan secara masif juga bisa menimbulkan banjir ya, kekurangan air ketika musim kemarau, dan ini sudah terjadi di berbagai daerah gitu ya. Seperti itu. Upaya yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah untuk pelestarian lingkungan yaitu pelestarian udara ya. Pelestarian udara itu mungkin bisa dilakukan dengan penanaman tumbuhan ya. Tumbuhan, kemudian penanaman ya tumbuhan bisa di pinggir-pinggir jalan gitu ya, maupun di dekat pemukiman warga seperti itu ya. Kemudian pelestarian hutan ini juga bisa dilakukan dengan reboisasi gitu ya, jadi penanaman kembali hutan-hutan yang gundul ya. Ini tentu butuh kerjasama atau pemahaman dari masyarakat sekitar ya, sehingga nanti ketika ditanam kembali jangan-jangan dirusak kembali ya. Jadi tentu
butuh apa ya? Mungkin pembinaan dari pemerintah terkait pembinaan pemerintah kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian hutan. Pelestarian laut dan pantai. Ya, ini juga perlu dilestarikan ya. Kemudian pelestarian flora dan fauna. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Jadi tugas selanjutnya adalah teman-teman nanti membuat apa ya, meliput gitu ya, membuat laporan ya di lingkungan masing-masing terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia, baik itu misalnya hutan yang gundul, kemudian misalnya pencemaran air sungai dan sebagainya ya. Jadi pencemaran apa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Dan teman-teman nanti eh, itu kemudian dibuat video ya. Dan tidak hanya apa kerusakan saja yang diakibatkan oleh manusia, tetapi juga nanti teman-teman bisa memberikan solusi ya. Solusi kira-kira nanti apa yang harus dilakukan ya ketika ada permasalahan terkait dengan lingkungan tersebut. Ya, nanti dibuat secara berkelompok, setiap kelompok nanti 3 sampai 4 orang. Hasilnya nanti bisa diupload di YouTube. Seperti itu. Terima kasih, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.